Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi di channel Rosilvia dari Gayatri Tarot. Untuk kali ini kita pilih kartu ya, kartu 1, kartu 2, kartu 3. Nah teman-teman silahkan pilih ya nanti ya. Dan ini pembacaannya secara general, mungkin ada teman-teman yang resonate dan tidak resonate. Tema kita hari ini adalah kita akan melihat bagaimana cara kamu untuk melupakan si dia. Karena kamu walaupun sudah berpisah, nampaknya belum bisa melupakan dia. Oke ya teman-teman, kita mulai ya. Pilih ke salah satu dari 3 buah kartu di depan saya. Kartu 1, kartu 2, dan kartu 3. Silakan teman-teman pilih ya. 1, 2, 3. Oke, saya akan baca dari kartu nomor 1 ya, yang sebelah kiri. Kartu berikutnya saya singkirkan dulu. Teman-teman bantu saya, bagaimana cara melupakan si dia supaya bisa move on. Bagaimana cara melupakan si dia? Oke, aku ambil 3 buah kartu di sini. The Fool, Ace of Swords, dan Queen of Wands ya. Di sini The Fool. The Fool di sini memang saat ini kamu diminta untuk lebih bisa enjoy dalam kehidupan kamu ya. Enjoy, bahagia, menikmati apa yang ada, apa yang sedang kamu alami. Ini kamu enjoy. Mungkin saat ini kamu belum bisa bahagia sepenuhnya, masih teringat memori tentang si dia walaupun kadang-kadang nangis. Nggak apa-apa, ini enjoy aja. Jadi cara untuk melupakan adalah memang kamu harus bisa mengakui emosi kamu. Mungkin saat ini masih sedih, masih sering nangis. It's okay, fine buat kamu untuk mengakui semua emosi ini. Feel free untuk mengakui, jangan kamu tolak perasaan ini. Nanti semakin lama, ini perasaanmu yang terlalu melekat akan bisa pulih dengan sendirinya ya. Dengan catatan kamu tidak boleh mengingkari apa yang sedang kamu rasakan. Enjoy your feeling, biarkan dia hadir, kemudian lepaskan perlahan-lahan, pelan-pelan saja, nggak apa-apa ya. Bebaskan semua apa yang kamu rasakan, kamu akui. Ya, ini adalah kartu-kartu The Fool, ini kartu-kartu yang di bawah naungan planet Uranus. Jadi planet Uranus itu karakternya nggak bisa diatur ya, dia punya cara sendiri, punya pola sendiri untuk bergerak. Jadi kamu pun demikian, pasti kamu punya cara untuk melupakan si dia. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda, tapi hal yang mendasar, jangan lupa kamu mengakui perasaan kamu dan kamu enjoy ya. Ambil kegiatan-kegiatan yang banyak, kegiatan-kegiatan yang bisa membawa kamu ke arah yang lebih bermanfaat, berjumpa dengan banyak orang, memerlukan kreativitas kamu, menggali potensi kamu ya. Ini akan sangat membantu buat kamu. Kemudian di kartu Ace of Swords, kartu Ace of Swords ini tentang sebuah tekad ya. Selain kamu mengakui emosi kamu, ini tekad kamu untuk melupakan ini loh ya. Ini sangat penting. Jadi memang kadang-kadang dibilang sulit untuk melupakan, tapi nggak ada salahnya kalau kamu tuh benar-benar tekad, kamu punya niat yang kuat untuk move on, untuk melihat masa depan kamu. Ini sangat diperlukan ya, karena ini juga menyangkut tentang kejernihan cara berpikir kamu. Kejernihan kenapa? Apa hubungannya dengan cara berpikir kamu? Ya, kamu tidak terus-menerus mengharapkan dia kembali. Mungkin dia bukan orang yang sama seperti dulu. Dia bisa saja berubah dan kamu tetap mengharapkan diri dia yang lama. Ini kamu terjebak. Nah, makanya di sini kamu perlu tekad yang kuat, perlu kejernihan pikiran supaya kamu bisa melalui semua itu. Dan saat kamu tergoda untuk kembali ke masa lalu, ini kamu punya prinsip yang kuat dalam hati kamu untuk bisa terus melangkah ke masa depan. Queen of Wands. Nah, di sini kamu perlu sangat menyadari bahwa selama bersama dia, ini banyak gak enaknya buat kamu. Kamu terpaksa terus-terusan mengalah, terus-terusan tersakiti, sampai kamu lupa gimana rasanya bahagia dan gimana sih diri kamu yang sebetulnya ya. Kamu sampai lupa jati diri kamu hanya demi dia, hanya demi cinta kamu mempertahankan si dia. Ini membuat kamu gak nyaman, tapi ini kamu pertahankan supaya hubungan kamu dan dia terus bertahan. Nah, untuk saat ini terimalah diri kamu apa adanya. Kamu harus bisa
menyayangi diri kamu. Jangan berubah karena harus menjadi orang lain karena kamu mempertahankan seseorang yang salah. Jika dia memang mencintai kamu, ya dia harusnya bisa respect sama kamu, membuat kamu menjadi nyaman, merasa dilindungi, merasa disayang, bukan kamu yang terus-terusan mengalah dan merasa diinjak. Ini kamu nahan perasaan banget, tapi kamu berusaha berjuang ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya nggak enak. Ini kamu coba deh pikirin rasa yang nggak enak ini. Apakah kamu masih mau melalui hal-hal ini? Apakah kamu yakin kamu nggak berhak untuk bahagia? Karena setiap orang itu seharusnya punya pilihan untuk bahagia. Karena setiap orang bisa memilih untuk kehidupannya yang lebih baik. Nah, ini kamu di sini juga harus benar-benar refleksi diri kamu ya di sini ya, supaya bisa melupakan dia. Rasakan hal-hal yang nggak enak ini. Apa iya kamu mau mengulangi lagi dengan dia atau dengan orang baru, tapi yang setipe dengan si dia, yang membuat kamu menderita dan tidak nyaman. Nah, ini kamu harus banyak konteksnya dalam arti kamu harus banyak refleksi diri ya. Kamu harus bisa menjadi diri kamu sepenuhnya, the best version of yourself. Diri kamu yang terbaik. Jangan berubah diri kamu, jangan kehilangan jati diri kamu hanya demi orang lain ya. Kamu di sini berhak untuk bahagia, berhak merasa nyaman. Orang yang menyayangi kamu akan memperlakukan kamu dengan bahagia dan nyaman ya. Jadi cara melupakan dia ini kesimpulannya kamu harus enjoy, feel free, be yourself, dan kamu akui emosi yang muncul. Kemudian kamu juga harus positive thinking dan berpikir jernih, punya etikat yang kuat ya untuk melupakan si dia dan maju ke kehidupan yang lebih baik. Dan di sini kamu saatnya memang kamu harus melupakan penderitaan kamu. Kamu berhak merasa nyaman di sini ya. Jadi kamu di sini memang diminta untuk enjoy dengan diri kamu dulu. Oke, ini cara kamu melupakan dia. Untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, ini jawabannya. Kemudian untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, kita tanyakan ya, kita cek dan tanyakan dalam hati bagaimana cara melupakan si dia. Kita lihat bagaimana cara melupakan si dia supaya kamu bisa move on. Saya ambil 3 buah kartu. Di sini ada Page of Swords, ada kartu Death, kemudian ada kartu The Devil ya. Jadi untuk kartu Page of Swords, Page of Swords ini dimana kamu diminta untuk mulai melangkah. Dari cara berpikir kamu sudah mulai berpikir jernih, sudah bisa menghalau hal-hal yang membuat diri kamu khawatir, membuat diri kamu sedih ya. Ini kamu jangan cuma dipikirin aja, saatnya kamu action. Jadi percuma kalau kamu nanti cuman mikirin aku harus begini, aku harus begitu, aku harus move on, tapi kamu nggak ada langkah. Ini harus melangkah. Ini cerita yang baru tahap awal dimana kamu memang berniat melupakan dia, sudah ada langkah, tapi jangan berhenti di situ aja ya. Jadi kamu harus berani ambil sikap, kamu harus berani melangkah. Jangan tergoda dengan kenangan masa lalu, ataupun saat dia minta kembali, atau kamu melihat status-status dia, kamu di sini merasa baper atau merasa berpikiran bahwa kamu yang bersalah, bahwa kamu adalah pemicu perpisahan ini. No, kamu tidak boleh berpikir seperti itu ya. Di sini kamu harus positive thinking, karena di sini kamu punya peran yang kuat loh untuk bisa melupakan dia. Kamu berhak untuk menjernihkan pikiran kamu, berhak untuk pikiran-pikiran yang baik. Jadi kamu berpikirlah hal-hal baik tentang diri kamu. Memang ini semua terjadi, tidak ada yang kebetulan ya. Mungkin ini jalan yang terbaik buat kamu berpisah dengan dia, dan ini cara kamu untuk melupakan dia. Kamu harus berani melangkah, berani ambil tindakan ya. Jangan cuma dipikirin aja. Kemudian di kartu The Death, ini adalah energi Pluto dengan zodiak Scorpio. Memang kamu harus sadar di sini kamu perlu transformasi dalam hubungan kamu. Hubungan kamu bersama dia sudah tamat riwayatnya, sudah stagnan. Atau kalau memang kamu masih menggantung hubungannya, mungkin ini hubungannya juga dalam kondisi yang jalan di tempat, nggak ada pembaharuan, nggak ada progres, ya sudah alias jalan buntu ya. Jadi ini memang harus ada transformasi.
memang sudah saatnya kamu melangkah membuka lembaran yang baru. Perlu ditinggalkan hal-hal lama atau hubungan lama yang memang sudah tidak berkenan atau sudah membebani kamu. Ini death ya, kartu death. Jadi kalau kamu tidak beranjak dari suasana ini, ya kondisi kamu akan depresi terus. Jadi memang kamu kalau sudah berpisah dengan dia dan melupakan dia, ya kamu harus melihat masa depan kamu harus ambil langkah. Jangan melihat ke masa lalu. Memang berat kita beradaptasi dengan kondisi yang baru. Tapi nggak ada salahnya kalau kita coba. Berat di awal, tapi kemudian kamu akan mendapatkan hal-hal yang lebih bahagia ke depannya. Kamu bisa mendapatkan peluang-peluang baru. Mungkin akan ada orang yang sayang sama kamu di luar sana yang saat ini kamu nggak sadarin. Karena kamu terlalu terpaku pada si dia. Ini toksik banget ya. Mungkin juga bisa dibilang hubungan kamu saat itu dengan si dia ini sangat toksik sekali, sehingga kamu merasa banyak depresi. Berubahlah, transformasi. Nggak ada salahnya kamu melangkah. Jadi memang di sini kamu diminta dan diingatkan untuk berani mengambil keputusan. Yuk berubah, nggak apa-apa. Jangan terbelenggu oleh masa lalu yang mungkin sudah memberatkan kamu dan nggak bermanfaat lagi. The Devil. Lepaskan semua ikatan-ikatan masa lalu yang berbau-bau dia. Nggak ada salahnya kalau kamu mulai tidak mengikuti statusnya dia, nggak usah kepo, stalking ya. Kamu berhak kok. Kamu melepaskan semua keterikatan dari dia. Kamu boleh blokir kalau ini memang mengganggu kamu. Jadi sudah lupakan dia, ya. Saatnya kamu melepaskan rantai-rantai emosi, rantai-rantai toksik. Semua emosi negatif yang selama ini membuat kamu marah, membuat kamu tidak berkembang. Karena nih emosinya sangat buruk sekali dampaknya buat kamu ya. Dan saya melihat di sini cukup kuat kamu untuk mengingat dia. Dan hubungan kamu merasa emosi kamu masih terikat dan melekat sekali sama dia. Ini saatnya untuk dilepas karena sudah tidak sehat buat kamu. Jadi kamu perlu ingat-ingat hal apa yang membuat kamu sama dia depresi. Banyak manfaatnya kah saat bersama dia? Jika tidak, ya oke, transformasi. Kamu berhak untuk yang lebih baik. Tinggalkan si dia. Memang ini sudah waktunya ya. Kamu melepaskan semua ikatan emosi kamu juga. Jadi kesimpulannya untuk yang memilih kartu nomor 2 di sini memang harus berani mengambil keputusan dan bertindak ya. Jangan cuma dipikirin aja. Kalau kamu mau niat melupakan, yuk kita jalan. Kita ambil langkah. Dan di sini berani bertransformasi. Kamu harus bisa menyesuaikan diri kamu untuk keluar dari perasaan-perasaan depresi atau terbelenggu ya, karena kedepannya ini kalau kamu bisa melalui hal ini, kamu akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi. Dan di sini kamu diminta untuk melepaskan semua emosi atau ikatan-ikatan yang bersifat toksik, kenangan tentang si dia. Ini memang harus kamu berani melangkah. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Berikutnya untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 3, mari tanyakan bagaimana cara melupakan dia. Bagaimana cara melupakan dia supaya bisa move on. Saya akan ambil 3 buah kartu. Kartu 3 of Swords, 7 of Swords, dan di sini ada kartu Page of Swords ya. 3 of Swords. Kamu sudah kecewa, kamu sakit hati. Hubungan kamu ini banyak diwarnai dengan pengkhianatan, ketidaksetiaan, atau hal-hal yang membuat kamu sakit hati ya. Kamu nggak bisa mengendalikan kondisi ini. Jadi ini saatnya kamu untuk bisa sadar dan kamu harus memulihkan diri kamu. Ingatlah rasanya saat kamu sakit gimana. Kamu masih mau ulang lagi kah? Atau kamu masih sanggup bertahan dengan cara dia perlakukan kamu? Apakah kamu bisa terima saat diperlakukan tidak jujur atau tidak adil? Ya, ini kamu harus pikirkan. Karena setelah tahap ini kamu pikirkan, kamu akan melalui proses recovery diri. Introspeksi yang mendalam. Jadi kamu harus memulihkan self healing kamu, baik secara fisik ya, yang mungkin kamu merasa lelah tanpa sengaja, kamu juga badan kamu lelah karena banyak memikirkan atau banyak mengalami emosi-emosi yang negatif ya. Ini kamu harus banyak melakukan self healing ya. Kemudian di 7 of Swords di sini ingat bahwa
Ini kamu tidak boleh ragu-ragu. Mantapkan langkah kamu untuk melupakan dia. Jangan menengok ke belakang kalau kamu sudah ambil keputusan. Ini hanya jadi beban buat kamu. Akhirnya kamu sulit untuk melangkah. Dan kamu terjebak masa lalu. Terjebak oleh kenangan si dia. Lupakan si dia. Karena dalam hubungan ini terlalu banyak intrik. Terlalu toksik buat kamu. Kamu banyak sakit hati. Kamu banyak dimanfaatkan. Banyak dikhianati. Ayo melangkah. Jangan melihat ke depan. Jangan melihat ke belakang ya. Kamu harus terus melihat masa depan. Kamu pasang strategi kamu supaya kamu lebih happy, supaya kamu bisa lebih ketemu orang-orang yang di circle yang baik. Dan di sini juga kamu ada simbol moon ya, full moon ini adalah sebuah energi yang positif untuk memulai hal baru. Fill your energy dengan hal-hal yang positif. Ya, jangan kamu isi badan kamu atau pikiran kamu dengan hal-hal toksik. Karena ini adalah sebuah, bisa dibilang kamu harus menerima kondisi kamu. Lihatlah kenyataan, saat ini ya saat ini. Kamu persiapkan untuk melangkah ke masa depan kamu yang lebih baik. Jangan terpacu atau tergoda untuk kembali ke masa lalu atau memikirkan kenangan-kenangan yang tidak enak. Dan di Page of Swords, di sini sebenarnya juga kamu harus berani ambil keputusan. You want to move on? Move on. Jangan mengingat-ingat kenangan-kenangan lama, di mana dia diharapkan untuk kembali menjadi sosok yang dahulu menyayangi kamu. Tidak bisa. Mungkin dia sudah berubah, dan kamu pun juga harus berubah. Mungkin kamu saat ini bukan orang yang seperti dulu lagi ya. Kamu diminta untuk lebih berani, diminta untuk lebih tegas dalam mengambil keputusan. Keputusan untuk melupakan dia. Keputusan untuk menghilangkan semua keraguan-raguan, keberanian untuk menghadapi kehidupan yang baru. Oke, teman-teman, jadi kesimpulan untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3, cara melupakan dia ya, kamu harus self-healing, karena kamu pasti merasakan gak enaknya dikhianati atau dikecewakan. Dan terus move on, jangan tergoda untuk mengingat masa lalu atau untuk kembali kepada si dia. Ya, lanjutkan untuk menatap masa depan. Terus melangkah ke arah masa depan, dan kamu harus berani mengambil keputusan dan bersikap tegas. Oke teman-teman, ini untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Untuk teman-teman yang ingin private reading, silahkan japri ke 0812 937 9949. Sampai jumpa, terima kasih.